Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isi Lurus Lili Jawa. Gubernur VBL tidak maju di Pilgub 2024. Apakah Anda yakin? Ya, saudara-saudara, dalam beberapa hari terakhir ada satu berita yang cukup viral di Nusa Tenggara Timur, yakni berkaitan dengan pernyataan Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat, ya. Dalam salah satu kesempatan beliau menyampaikan kepada media bahwa beliau tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur NTT di tahun 2024. Ya, berita ini tentu menjadi viral, diperbincangkan, diperguncingkan, didiskusikan di mana-mana di Nusa Tenggara Timur. Ya, ada yang melihat ini sebagai berita gembira, tetapi ada juga yang mungkin melihat ini sebagai berita sedih. Ya, karena memang sepertinya informasi yang mengagetkan bagi banyak orang. Mengapa? Karena pada tahun 2024 itu akan ada pemilihan gubernur, dan gubernur wakil gubernur Nusa Tenggara Timur saat ini baru di periode yang pertama, dan ada kemungkinan mereka akan melanjutkan lagi di periode yang kedua. Dan gubernur VBL adalah salah satu calon gubernur yang sudah diperbincangkan untuk maju lagi dalam ajang pilgub tersebut. Nah, ketika ada berita seperti ini yang justru langsung keluar dari mulut gubernur VBL, maka ini menghentak publik Nusa Tenggara Timur. Ya. Menurut saudara-saudara, apakah ini informasi yang layak dipercaya atau ini hanya sekedar narasi semata? Ya, memang kita perlu melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ya kita memang patut menghargai, mengapresiasi, menghormati pernyataan Gubernur VBL. Itu pernyataan pribadi beliau yang harus kita apresiasi, ya, bahwa beliau menyatakan lebih baik mengurus NTT dari Jakarta daripada menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 nanti. Oke. Tetapi terlepas dari apa yang Bapak Gubernur sampaikan, sebagai pejabat politik tentu kita bisa melihat ya hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan itu. Yang pertama, saya justru melihat ini sebagai metode test the water, ya, untuk mengecek arus air itu seperti apa. Mungkin karena dinamika politik NTT yang saat ini masih cenderung monoton, ya, masih suam-suam kuku, maka perlu ada pernyataan seperti ini. Pernyataan yang akhirnya mengagetkan banyak orang untuk melihat reaksi publik. Dan sekarang memang langsung kelihatan reaksinya. Ada yang menyatakan bahwa memang sebaiknya Gubernur VBL melanjutkan membangun NTT dari Jakarta. Tetapi ada juga reaksi yang menyatakan, mengapa tidak lanjut ke periode kedua? NTT masih membutuhkan seorang figur Gubernur VBL, ya. Apalagi masih banyak janji-janji politik yang belum dituntaskan di periode yang pertama. Karena itu perlu agar program-program janji-janji politik itu dituntaskan di periode yang kedua. Nah, reaksi publik ini muncul dipicu oleh pernyataan itu. Itulah yang saya sebut sebagai test the water. Jadi untuk mengukur kemampuan, mengukur bagaimana selera publik NTT terhadap calon-calon gubernur di tahun 2024. Dan sekarang sudah terpetakan. Ada yang menyatakan setuju bahwa beliau cukup di periode yang pertama, tetapi ada yang menyatakan bahwa harus lanjut di periode yang kedua. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini adalah bahasa politis, ya, karena Gubernur VBL adalah pejabat politik, orang partai politik juga. Karena itu untuk mencerna bahasa-bahasa politis seperti ini tidak bisa dengan logika lurus seperti itu, ya. Apalagi kita
juga masih mengingat bahwa di ajang Pilgub tahun 2018 lalu itu Gubernur VBL pernah menyatakan bahwa beliau tidak maju di NTT. Ya, karena itu akan ada orang lain yang akan menjadi calon gubernur. Tetapi pada akhirnya beliau turun gunung dan mau menjadi calon gubernur NTT pada saat itu dan akhirnya terpilih. Nah, pernyataannya beliau sekarang ini justru mengundang reaksi. Jangan-jangan akan mengulangi lagi apa yang sudah tersampaikan pada tahun 2018 lalu, ya, yang awalnya menyatakan tidak mau maju calon gubernur NTT, tetapi pada akhirnya maju. Ya, jangan sampai sekarang juga seperti itu. Hari ini menyatakan tidak maju calon gubernur NTT tahun 2024, tapi misalnya tahun depan atau 2 tahun berikutnya menyatakan maju untuk Pilgub 2024. Ya, itu dinamika politik, ya sah-sah saja. Kita mencerna dari aspek apakah yang tersampaikan itu benar dilaksanakan atau tidak. Seperti itu. Lalu yang ketiga, memang dalam kontestasi Pileg Pilpres yang serentak pada tahun 2024, setiap partai sedang berjuang berlomba-lomba untuk mendapatkan efek elektoral dari Pileg Pilpres itu. Ya, karena itu memang untuk mendongkrak perolehan kursi di DPR RI dibutuhkan figur-figur yang mumpuni, figur-figur yang pantas, figur-figur yang kuat secara finansial dan juga secara modal sosial untuk bisa mendapatkan kursi. Karena itu memang mungkin saja Gubernur VBL berpikir untuk sebaiknya maju dulu bertarung di ajang pemilihan legislatif untuk DPR RI di tahun 2024. Toh, Pilgub itu dilaksanakan 6 bulan setelah Pileg dan Pilpres. Ya, kalau pada akhirnya beliau mendapatkan kursi di Pileg, ya bisa saja beliau akan meninggalkan kursi itu dan akan terjun lagi ke ajang Pilgub. Yang penting satu kursi sudah diamankan, dan itu efek elektoral untuk partai politik. Ya, ini bisa saja terjadi seperti itu. Ya, dan hal-hal yang berikutnya adalah bahwa pernyataan Gubernur NTT ini justru memberikan juga angin segar kepada para petarung-petarung lainnya. Ya, kalau memang Pak VBL tidak bertarung, tentu memberikan ruang ya terbuka kepada para petarung lainnya untuk siap bertarung dalam ajang Pilgub. Ya, tetapi perlu diingat bahwa ketika beliau menyatakan tidak maju untuk Pilgub NTT, tentu sudah dipikirkan siapakah yang bakal maju, ya? Siapakah yang bakal diutus untuk meramaikan kontestasi Pilgub di tahun 2024. Ya, politik memang itu penuh dinamika dan kadang-kadang penuh kejutan. Karena itu memang kita harus menyikapinya secara rasional dan harus menganalisis setiap momentum, menganalisis setiap gelagat politik agar kita tidak mudah dikelabui oleh narasi-narasi politik, ya. Dan tentu dari sisi yang lain, ya, pernyataan bahwa Pak Gubernur VBL tidak maju lagi ini sebenarnya menjadi pertanyaan publik. Bagaimana dengan janji-janji politik yang pernah tersampaikan dan belum ditepati di periode pertama? Apakah janji-janji itu hanya menjadi tinggal janji, ataukah akan ada utusan baru yang akan mengkawal dan merealisasikan janji-janji itu? Ya, itu pun tetap kita nantikan momentumnya, ya. Yang jelas bahwa pada tahun 2024 ada ajang Pileg Pilpres dan ada ajang pilkada, baik gubernur maupun bupati atau wali kota, dan kita nantikan ya akan ada banyak kejutan-kejutan politik menuju tahun 2024. Karena itu perhatikan jantung
saudara agar tetap sehat, ya. Perhatikan, ya, kondisi kesehatan saudara agar tetap prima, sehingga apapun kejutan politik, ya, apapun dinamika politik yang terjadi, kita bisa menyikapinya secara rasional dan dengan kepala yang dingin. Demikian perspektif Isidoro Selir Jawa. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dan